Assalamualaikum, hai hai hai. Kembali lagi bersama saya Ocha. Hari ini saya akan melanjutkan cerita tentang sebuah keluarga kecil, di mana keluarga kecil ini tinggal di sebuah rumah, yaitu di dalamnya terdapat keluarga kecil yaitu seperti Neo, Natasha dan Stasha, dan juga ada ibunya Natasha, papanya Natasha, dan juga adiknya Natasha bernama Mommy. Sewaktu kemarin terakhir itu saya menceritakan di mana Stasha sudah umurnya udah hampir 4 tahun dan waktunya dia untuk sekolah. Jadi konflik yang di dalam rumah ini tidak berhenti begitu saja, terus menerus suatu ujian demi ujian untuk keluarga kecil ini. Jadi sewaktu Stasha muda sudah mulai hampir 4 tahun dan dia sudah mulai sekolah, Natasha mencari-cari sekolah mana sih yang bagus untuk Stasha ya. Apa sekolah dia yang dulu yang dekat sini, kira-kira 5-10 menit untuk jalan kaki, deket ya, atau di sana dekat agak jauh naik angkutan umum situ, atau gimana ya gitu. Di situ Natasha banyak sekali sedikit ombang-ambing pikirannya yang mana ya untuk Stasha sekolah ya. Akhirnya diputuskanlah Stasha sekolah dekat rumahnya, yaitu sekitar 5-10 menit kalau jalan kaki. Jadi dan juga dulu juga Natasha, mamanya Stasha itu dia juga sekolah di situ gitu. Dan selama Stasha sekolah, Natasha sebetulnya agak bingung juga ya, agak bingung kenapa kok begini sih. Dia bingungnya bukan bingung tentang Stasha, tidak, tapi dia bingung memikirkan Neo suaminya. Kok pas Stasha masuk sekolah kok Neo kok dia tuh nggak pernah tanya. Dia bingung tuh kenapa ini kok suami saya kok begini ya gitu loh. Begini loh gitu. Dia nggak pernah nanya Stasha tuh sekolahnya bagaimana ya, gurunya namanya siapa ya, Stasha udah bisa sampai mana ya waktu sekolah ya, teman-temannya siapa aja ya. Itu tidak pernah Neo bertanya ya. Dia cuma yang sebelumnya saya ceritakan bahwa dia hanya tahu beres bahwa Stasha sekolah dengan baik, Stasha tidak ada masalah di sekolah ya. Stasha bisa diurus dari mulai seragam sekolahnya, buku sekolahnya, semua diurus sama Natasha, dan itu dia cuma tahu beres. Dia nggak mau ambil pusing bagaimana sekolahnya, bagaimana urus ini urus a i u e o nya, itu dia tidak mau tahu, dan dia cuma tahu beres doang. Itulah Neo ya. Jadi Natasha di sini selalu bingung dan berpikir, ini Neo ini apa, dia nggak punya sifat seorang kebapaan. Dia juga sepertinya nggak sifat seorang ayah ataupun seorang suami yang bertanya. Natasha tuh sempat berpikir gini, kenapa sih Neo tuh nggak tanya seperti ini nih. Natasha, aku mau tanya dong, bagaimana kamu di sini di rumah? Kamu baik-baik aja kan? Kamu tercukupi kan dalam hal seperti kebutuhan Stasha, kebutuhan kamu, kebutuhan rumah tangga kita, kamu terpenuhi kan? Kamu tidak ada masalah kan dengan
dengan uang yang selalu setiap bulan saya kasih gitu, kamu nggak ada keluhan kan atau apa gitu. Dia nggak pernah tanya itu. Ya, Natasha menganggap ini orang suami ini kok nggak pernah nanya kayak gitu. Dia tuh cuma tahu beres nih, gue kasih uang loh. Nih gue kasih uang loh ya. Nih gue kasih uang loh. Terserah ya. Ini kebutuhan selama sebulan, titik, tidak. Dan Neo tuh tidak bertanya apakah tercukupi, apakah kurang, apakah kelebihan atau bagaimana. Neo tidak mau tanya dan Neo tidak cerita. Dan dia sebetulnya tidak mau tahu itu ya, dia tidak mau tahu hal itu. Dan Natasha lah yang semua berpikir A, I, U, E, O nya gitu loh ya. Yang penting dia dikasih uang, nih uang ya untuk kebutuhan 1 bulan, udah. Setelah itu Natasha cuma bilang ya kurang untuk susunya, kurang untuk kebutuhan dia nanti di sekolah, misalkan kebutuhan buku, pensil atau apa, kebutuhan sekolah segala macam, ada iuran ini, iuran itu, aduh kayaknya kurang deh uang ini gitu semua. Bagaimana, dapat dari mana uang? Nggak mungkin dong, nggak mungkin. Nah, Natasha itu berpikir bagaimana supaya tidak hutang di bank, tidak hutang di pegadaian, tidak hutang dimanapun, sama teman, sama tetangga, bla 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 bla. Itu Natasha tuh berpikir bagaimana caranya supaya tidak berhutang gitu. Dan apakah Neo tahu? Tidak. Percuma Natasha kasih tahu Neo. Neo bilang ya sudahlah, jawabannya cuma satu. Pasti Neo cuma bilang gini, ya sudah, irit-irit saja. Jadi yang dibutuhkan saja kamu beli. Jadi ini yang dibutuhkan saja kamu beli, jadi irit-irit saja gitu ya. Ya sudah, udah gitu aja. Aku kan kerjanya pikiranku cuma kerja gitu. Kan kamu di rumah. Kamu yang tahu kan, kamu tahu Stasia, kamu tahu bagaimana kebutuhan di rumah, hanya kamu kan yang tahu. Aku tuh cuma kerja gitu. Cuma cari uang kerja di luar, udah. Nah, disitulah Natasha berpikir, kalau gue ngomong sama Neo seperti ini, pasti dia ngomong kayak gitu. Betapa sedihnya Natasha. Sebelum dia ngomong sama Neo ngomong kayak gitu, dia sudah sedih. Natasha tuh sudah sedih sekali. Dari mana dia dapat uang? Padahal kalau dia meminta pasti nggak dikasih. Nih, soalnya dia selalu mengatakan, nih uang 1 bulan ya, udah irit-iritin kebutuhan kita, irit-iritin, nggak usah, aku nggak bisa kasih lagi lebih gitu. Bayangkan bagaimana Natasha harus mengcover sekolahnya Stasia, mengcover semua kebutuhan Stasia, apapun itu, dia mau ini, dia mau jajan, dia mau apa, kebutuhan semua Stasia. Dia mau main di luar ya, dia mau jalan-jalan di luar, semua kebutuhan Stasia. Bagaimana cara mengcovernya? Apakah Neo mau bantu? Tidak, dia tidak mau. Dia cuma bilang ini uang untuk 1 bulan, ya sudah ya, irit-irit aja gitu. Padahal dia nggak tahu kalau anaknya Stasia tuh udah mulai sekolah, sudah tahu mengenal namanya mainan, sudah tahu mengenal namanya jajan, dia sudah tahu mengenal semuanya. Kalaupun mau diirit-iritin, menurut Natasha seharusnya kita bicarakan, tapi dia tidak mau dibicarakan. Dia cuma bilang, aku itu udah capek kerja di luar ya, dan urusan Stasia itu urusan kamu gitu ya. Begitulah, begitu gejolak batinnya Natasha tuh, begitu geratok gitu, susah untuk gitu. Makanya dia tumpahkan curhatnya itu ke adiknya, Momi itu. Bagaimana Momi? Ya, Stasia mau pergi lihat seperti ikan, akuarium. Terus Stasia juga mau lihat hewan-hewan seperti
hewan-hewan di darat, hewan-hewan di laut itu seperti apa. Terus dia juga mau namanya main-main di sebuah kelompok bermain gitu. Ada juga tempat bermain ya gitu. Bagaimana ya, kan butuh uang gitu loh. Terus si Momi, adiknya Natasha, cuma bilang, ya udah coba aja cek tabunganmu kak gitu, ada berapa gitu, keluarin aja, kan namanya juga untuk kebahagiaan anak kan, bukan untuk apa-apa kok gitu. Ya udah, akhirnya Natasha pergi ke ATM nih, coba cek, ada kok uang nih, lumayan ada uang, ya udah deh. Ya udah, akhirnya Natasha bilang sama Stasia anaknya, nak, nanti kalau libur nanti mama akan ajak kamu jalan-jalan ya, main, makan gitu ya. Wah, betapa senangnya Stasia, betapa senangnya dia dijanjikan oleh Natasha untuk main sambil makan, sambil melihat-lihat di luar sana gitu. Tapi apakah Neo tahu? Tidak. Neo tidak tahu. Neo juga, kalau Neo pulang dari Bekasi, dia cuma masuk kamar, langsung tidur, langsung plek, udah. Dia nggak tanya apa kabar atau bagaimana, tidak. Dia langsung, ya udah, karena Natasha bilang, oh iya Neo mungkin capek, nanti mungkin dia bicara gitu, atau dia ngobrol. Tapi apakah begitu? Tidak. Agak siangan dia bangun, karena dia datang pagi ya, agak siangan dia bangun. Dipikir tuh sama Natasha, ini anak nanya gak ya kira-kira. Pas dia bangun, apa yang dia bilang? Langsung dia bilang apa? Langsung ditanya, ada makanan apa? Aduh, tuh ada tuh makanan di atas meja, ala kadarnya, apa adanya. Pas dilihat sama dia, langsung dia mengeluh, langsung tutup. Emang kamu mau makan apa? Kamu makan apa? Yang ada aja di atas meja makan, itu aja. Nggak usah gitu. Oh ya udah, kalau nggak usah. Nah, Natasha tuh masih nunggu tuh. Nanya tentang anakmu atau gimana. Langsung dia tanya gini, hari ini kita mau kemana sore gitu. Mau kemana? Ajak jalan-jalan aja Stasia. Dia mau main di situ tuh, ada tempat bermain deh, mall sini, deket sini. Mau nggak? Oh ya udah. Ya udah, kita ke sana. Ya udah, sorenya habis asar langsung pergi check out gitu. Dia tunggu. Kenapa sih Neo tuh nggak tanya namanya sekolahnya Stasia? Bagaimana dia sekolah selama seminggu terakhir ini saya tinggal? Bagaimana sekolahnya dia bersama gurunya, temannya, dan segala macam? Tidak. Sampai di mall itu, apa yang terjadi? Natasha pikir, wah ini anak mau main sama anaknya nih mungkin nih, karena sudah lama selama seminggu ditinggal gitu kan sama Neo. Ternyata tidak. Neo langsung bilang, sampai di situ dia langsung bilang, aku mau pergi pijat refleksi ya, bilang gitu. Kamu nggak temenin Stasia main tuh? Nggak usah, kalian aja main sana. Aku mau pijat refleksi, aku capek, aku mau dipijat. Neo, Stasia itu butuh seorang ayah, mau ditemenin untuk main, tapi kenapa kamu begini gitu? Udah sana, aku capek, aku mau pijat refleksi, udah sana main. Ya sudahlah. Betapa Natasha langsung rapuh. Kok begini ya pikirannya Neo ya? Dia kan sudah jadi seorang ayah, seharusnya dia berpikir dong ke anaknya gitu. Tapi kadangkala kalau misalkan pergi juga di suatu mall, pernah juga Neo menemani Stasia untuk main. Tapi kalau aku lihat kok tidak ada namanya ada rasa
wah gitu, ayo nak, ayo naik sini aja, naik sini, ini mainannya bagus nih, mainannya sini bagus, atau kamu mau main kereta-keretaan nak, ayo sama papa, yuk kita gitu ya, atau bagaimana kek, atau apa bikin semangat gitu untuk main. Ternyata apa, dia cuma duduk liatin, dia cuma berdiri mendampingi, dia cuma begitu saja. Nggak ada namanya ayo nak bagaimana, ayo begini gitu. Tidak ada namanya sifat kebapaan. Ini suami gue, kata Natasha, ini suami gue kok begini ya, dia udah punya anak, kayak dia kayak dia melihat keponakannya, kayak dia lihat saudaranya, dia tidak lihat itu anaknya lagi main. Seharusnya ya Natasha lihat kok suami gue kayak gini ya gitu. Nah itu berangsur-angsur dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun begitu. Dia cuma liatin, dia cuma dampingin, tapi nggak namanya interaksi antara ayah dan anak. Walaupun anaknya perempuan, tapi interaksi lah, bicara bagaimana nak, kamu suka mainan ini, atau bagaimana nak, kamu mau mainan bola-bola di situ, atau bagaimana nak, begini begitu, enggak sama sekali. Nggak ada interaksi bicara, nggak ada interaksi juga bahasa tubuh gitu. Dan memang karena dia mungkin karena pernah sekali juga dia pernah tanya seperti itu kepada Stasia, ini bagus nih mainan ini nih, mau nggak yang ini atau ini. Tapi karena dari awal Stasia melihat kalau Neo itu tidak semangat untuk berinteraksi dengan dia dalam mainan, nggak apa gitu. Jadi dia langsung ogah-ogahan. Tapi kalau misalnya Natasha yang bilang atau Mommy yang bilang, tantenya, dia langsung bilang iya mama aku mau yang itu, iya tante aku mau yang itu aja mainnya gitu. Tapi kalau Neo yang tanya, langsung bad mood gitu, nggak apa, maunya ini aja atau ini gitu. Karena dari awal dia tuh nggak bisa. Dari awal ini si Neo ini tidak mau berinteraksi secara baik sama Stasia. Padahal dia sudah sebagai seorang ayah gitu, tapi dia begitu gitu. Nah itu semenjak dari umur 3 tahun sampai umur dia 5 tahun dia begitu ya, dia begitu gitu. Dan sesekali pernah ada suatu di mana Neo itu sesekali pernah membuat Natasha ngambek, marah, dan ya begitu deh. Kadang-kadang sesekali Neo selalu bilang sama Natasha apa, itu cewek yang kurus tadi itu siapa namanya ya? Itu cewek yang tadi tuh yang ada di situ tuh yang pakai baju putih itu tuh siapa ya namanya? Natasha gitu. Terus Natasha langsung bilang, kenapa emang ya? Emang ada apa? Gitu. Ya nggak apa-apa sih, aku cuma tanya aja siapa itu. Kamu tuh gimana sih Neo? Kamu tuh tanya sama istrimu gitu loh. Adakah itu perasaan kamu kalau nanya tentang perempuan? Kamu tahu dong, kalau kamu tanya mengenai perempuan, jangan menanyakan fisiknya. Padahal memang fisiknya si Natasha memang tinggi besar dan tidak langsing, tidak kurus, ya. Tapi dia berisi gitu loh. Tapi tiba-tiba Neo ngomong kayak gitu depan Natasha, dan dia tahu kalau istrinya itu merasa tersinggung dengan omongannya. Dia bilang sama Natasha, itu siapa sih cewek cantik itu yang kurus tadi itu yang duduk di situ siapa? Itu cewek yang tinggi itu siapa? Gitu. Dengan entengnya dia bicara ke Natasha, dan Natasha cuma bilang, nggak tahu, tanya sendiri, kenalan aja sendiri, gitu. Nah itu sampai pulang dia ngambek. Natasha tuh ngambek, marah, dan nggak tahu mau ngomong apa lagi, gitu. Udah. Dan dia nggak peka gitu, oh ternyata istri gue tuh ngambek ya, marah gini.
atau bagaimana? Dia nggak peka dia. Nah udah. Ada lagi waktu tiba-tiba Natasha pulang ke rumah, dalam perjalanan Natasha bilang gini, Neo, kamu nggak lapar? Mau makan apa nanti malam ini? Makan apa ya? Udah beliin tuh sop kambing tuh dekat situ tuh, dekat perempatan gitu, perempatan situ tuh, sop kambing. Iya, sop kambing. Oh ya udah, mana uangnya gitu? Nih uangnya, udah terus minta tolong sama Mommy, Dek tolong dong ya beliin sop kambing, kakak nggak begitu tahu di mana tempatnya. Oh iya nanti aku sekalian deh keluar. Natasha berpikir satu, kenapa sih kamu tuh nggak pernah tanya, nggak pernah bilang, atau nggak pernah mau mengatakan mungkin, Natasha kamu sebetulnya bisa masak nggak sih gitu? Kamu pernah ke dapur nggak sih? Kamu pernah ini nggak sih? Kamu pernah mengolah makanan nggak sih? Atau kamu pernah apa nggak sih gitu? Aku sebetulnya suka makanan ini itu. Kamu bisa nggak masakin untuk aku gitu? Bisa nggak dia? Natasha sebetulnya menginginkan kata-kata itu keluar dari mulutnya Neo, tapi nggak keluar. Yang di dalam pikiran Neo cuma apa? Makanan enak. Yang di dalam pikiran cuma makanan enak, ya. Padahal kalau di rumah itu makanannya ya bahannya cuma ada bawang merah, bawang putih, ada gula, garam, cuma gitu doang makanannya. Jadi nggak serk gitu di lidah dia gitu loh. Gitu, nggak serk, dia maunya yang enak, yang bumbunya mungkin banyak gitu ya, yang enak menurut dia. Tapi sebetulnya sehat loh, makanan rumah tuh sehat gitu. Kenapa dia nggak pernah berinisiatif untuk bertanya pada Natasha, kamu bisa masak gak sih? Aku mau dong makanan ini. Kau bisa kan? Sayang? Kau bisa kan bikinkan untuk suamimu ini atau bagaimana? Atau ada itu inisiatif gitu sebagai seorang suami tuh bertanya gitu? Enggak. Padahal Natasha sendiri menginginkan sekali kalau Neo tuh bertanya seperti itu. Tapi tidak sama sekali, ya, tidak sama sekali. Nah itu berlanjut sampai pernikahan antara Natasha dan Neo itu hampir masuk 7 tahun, tetap aja begitu. Maunya makanya enak gitu loh, ya, makanya enak. Nah, singkat cerita, dengan berjalannya waktu juga tiba-tiba Neo mengalami PHK dan dia depres waktu itu, depres sekali. Ya, depres sekali. Jadi dia juga bingung mau ngomong apa kepada Natasha kalau dia di PHK. Bagaimana? Apakah Natasha akan terima dengan PHK-nya atau bagaimana? Ya. Untuk next story, saya akan menceritakan bagaimana konflik di rumah ini pada waktu Neo mengalami PHK. Ya, di mana Neo mengalami PHK, bagaimana kondisi batinnya Natasha, Stasia, terus bagaimana kondisi di rumah, yaitu ibu dari Natasha, dan pada waktu itu juga papanya Natasha memang sudah tiada gitu, sudah almarhum, dan bagaimana kondisi dengan Mommy tantenya sendiri itu. Oke, untuk next story saya akan menceritakan kelanjutan dari cerita saya ini. Oke, see you. Wassalam.